Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita channel Kimia SMA SC. Kita akan bahas bocoran soal-soal UTBK 2021. Sebetulnya bukan bocoran ya, karena mungkin sistem UTBK sekarang ini berlangsung beberapa hari, jadi kita bisa tahu soal-soal yang udah keluar di hari-hari awal gitu. Nah, walaupun nanti yang keluar itu belum tentu sama, bisa jadi tipenya sama atau bahkan soalnya sama. Tapi minimal tingkat diharapkan tingkat kesulitannya sama, kemudian bab yang dibahas juga sama gitu ya. Oke, langsung aja kita bahas nomor 1. Nah, ini tentang asam basa ya. Pasti soal tentang asam basa akan keluar tuh adik-adik. Cuman apakah soalnya sama atau bukan, atau variasi lain gitu ya. Minimal adik-adik tahu bab apa yang harus dipelajari. Kita lihat nomor 1, suatu larutan dibuat dari campuran asam lemah 0,3 molar Ha dan garamnya 0,3 molar NaA memiliki pH 5. Jika ke dalam larutan tersebut ditambahkan 0,1 mol NaOH, maka pH akhir campuran tersebut adalah, langsung aja kita bahas ya. Kita analisa asam lemah dan garamnya. Ini apa? Ya betul, larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam rumusnya H+ sama dengan Ka kali mol asam lemah dibagi mol garam. Kita masukkan pH-nya 5, maka H+-nya adalah 10 pangkat min 5. Jadi 10 pangkat min 5 atau H+ sama dengan Ka. Ka-nya kita tidak tahu, asam lemahnya 0,3 molar ya. Mol garamnya 0,3 molar. Kita coret-coret. Jadi Ka-nya adalah 10 pangkat min 5. Oke, Ka-nya kita pakai di sini. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH. Nah, kita coba ya, ditambahkan NaOH. Berarti kalau ditambahkan NaOH, ditambahkan OH- atau basa, maka OH- ini akan dinetralkan oleh Ha. Kalau ada H+ akan dinetralkan oleh amin. Gitu ya, adik-adik ya. Makanya larutan penyangga dapat mempertahankan pH. Mula-mula reaksi sisa. Mula-mulanya 0,3 molar. Yang ininya NaOH-nya ditambahkan 0,1 molar, aminnya 0,3 molar. Jadi berkurang pasti ya, sedikit berkurang 0,1, berkurang 0,1, sebelah kanan bertambah 0,1. Hasilnya adalah 0,2 molar, habis 0,4 molar. Nah, ingat kembali ke rumus awal, H+ sama dengan Ka kali mol asam lemah dibagi mol garam. H+ sama dengan Ka-nya sudah kita dapatkan tadi, 10 pangkat min 5, mol asam lemahnya yang ini 0,2 molar, mol garamnya 0,4 molar. Coret-coret 1/2 atau H+ sama dengan 1/2 ya. H+ sama dengan 0,5 kali 10 pangkat min 5 atau 5 kali 10 pangkat min 6. pH min log 5 kali 10 pangkat min 6, jadi pH sama dengan 6 min log 5. Tapi sayangnya tidak ada di opsi jawaban ya. Nah, hal ini yang harus diantisipasi oleh adik-adik. Kadang kita udah tahu konsep, udah dapat jawabannya, tidak ada jawabannya. Ternyata ada permainan logaritma di sini ya. Tapi jangan khawatir, kalau logaritma dalam kimia itu sederhana. Berarti kita jangan sederhanakan ke sini, kita coba dari sini 0,5-nya jangan dirubah jadi ini ya. Langsung 0,5 kali 10 pangkat min 5, H+-nya maka pH sama dengan min log 0,5 kali 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5 lognya min 5 kali min jadi 5 min log 0,5. Ingat 0,5 sama dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu 1/2 ya. 1/2 itu 0,5. Nah, si pangkatnya pindah ke sini, kaliin min 1-nya ke sini jadi plus. Jadi 5 plus log 2. Nah, baru ada jawabannya ya adik-adik. Baru ada jawabannya di opsi entah A, B, C, A, D, apa E gitu. Oke, jawabannya di sini A. Lanjutkan nomor 2, ini tentang entalpi pembentukan NO2. Jadi tentang termokimia materi kelas 11, adik-adik bisa cek lagi ya materi kelas 11. Entalpi pembentukan NO2 adalah di mana NO2 atau zat dibentuk dari unsur-unsurnya. Unsur ya, satu unsur nih, nitrogen dan oksigen. Bukan dari senyawa, ini senyawa nih. Jadi entalpi pembentukan itu zat dibentuk dari unsur-unsurnya. Kemudian zat yang dibentuk koefisiennya harus 1. Oke. Ini ada grafiknya. Berarti yang mana ya? Berarti yang ini adik-adik ya.
setengah N2 tambah O2 jadi NO2 gitu. Oke, kita bahas. Berarti ini awal, ini akhir. Kita langsung ke sini nggak tahu, berarti lewat sini aja, muter apa-apa ya. Ini namanya hukum Hess. Pokoknya awal dan akhirnya sama, mau tahapannya bagaimana nanti delta-nya sama. Nah, delta H sama dengan, ini kan satu arah nih, ke atas, ini pun ke atas, berarti tidak dirubah, positif 90,37. Kemudian ini ke bawah, ini pun ke bawah tidak dirubah, min 56,49. Jadi kalau dirubah misalnya ini arahnya berlawanan, tadinya min, maka dibuat jadi positif. Ya udah, kita tinggal tambahkan aja. Hasilnya adalah plus 33,88. Atau kita ingat kalau ke bawah hasilnya harus negatif ya. Kalau ke atas harus positif. Ini kan ke atas berarti positif. Berapa jaraknya? Ya udah, tinggal yang panjang kurangi yang pendek gitu. Jadi pokoknya hasilnya harus positif. Kalau ke bawah hasilnya harus negatif. Nomor 3, diketahui konfigurasi elektron beberapa unsur sebagai berikut. Ada yang seperti ini ya. Oke, manakah yang memiliki energi ionisasi terbesar? Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron. Oke, kita lihat ini 2 tambah 2, 4 golongan 4A, 2 tambah 3, 5 golongan 5A. Ini 2 tambah 4, 6 golongan 6A, 2 tambah 5, 7 golongan 7A, 2 tambah 6, 8 golongan 8A. Energi ionisasi terbesar yaitu golongan 8A yang paling besar. Kenapa? Karena sudah stabil, dia enggan melepas atau menangkap elektron. Jadi butuh energi yang sangat besar untuk melepaskan elektron. Yang 7A ini karena 7 elektron di kuit terakhir, maka cenderung menarik elektron ya. Cenderung menarik elektron, jadi sangat susah untuk melepaskan elektron karena dia sukanya menarik. Makanya energi ionisasinya besar. 6A juga begitu. Kalau 1A ini memang karena 1 elektron dia cenderung melepas. Dia senang melepas, jadi mudah melepas. Jadi energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron kecil. Jadi energi ionisasinya kecil. Jadi kalau ada golongan 8A, maka pilihlah golongan 8A sebagai unsur yang memiliki energi ionisasi terbesar. Jika tidak ada 7A, pilih 7A. Gitu ya adik-adik ya. Jadi jawabannya adalah mudah sekali ya. Oke, soal terakhir, manakah senyawa yang memiliki sifat yang sama dengan BR3? Nah, ini soal yang keluar ya di beberapa hari UTBK ini. Tapi pada prinsipnya ini adalah tentang senyawa polar dan non-polar. Yang ini non-polar ya. Mungkin kita akan bahas kenapa non-polar. Yang pasti non-polar itu simetris. Kalau singkatnya kalian hafalkan aja ya. Triknya kalian hafalkan aja senyawa-senyawa non-polar seperti ini, BCl2, BF3 atau BCl3, CO2, CH4, CCl4, PCl5, SF6, XeF4, H2, N2, Cl2, O2, F2. Nanti ini yang dihafalkan. Nanti kalau ada waktu kita akan bahas kenapa sih ini simetris, kenapa ini non-polar. Jadi yang non-polar itu simetris. Oke, kita lihat CO2 ada di sini, berarti non-polar sama sifatnya. Tapi COCl2 tidak ada di sini, berarti polar. Sifatnya beda. NH3 tidak ada di sini, polar. PCl5 ada di sini. NH3 tidak ada di sini, polar. H2O polar juga tidak ada di sini. CO2 ada di sini, CCl4 ada di sini. Nah, yang non-polar atau sifatnya sama dengan BF3 adalah yang dodol. Begitu ya adik-adik ya. Nanti dukung channel kita, like dan subscribe supaya kita lebih semangat lagi memberikan video-video yang mudah dan gratis soal kimia. Oke, terima kasih. Kalau misalnya kurang paham bisa diulang lagi ya videonya ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.